Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan rumah di Desa Nantigiri dan Desa Pelajaran, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat terendam banjir. Terlibat selisih paham, seorang ketua KPPS dibacok oleh seorang linmas di tengah penghitungan surat suara di Kota Palembang. Bagaikan adegan dalam film Hollywood, aksi adu kuat ekskavator terjadi antara alat berat dalam konflik perebutan tapal batas. Ratusan rumah di Desa Nantigiri dan Desa Pelajaran, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat terendam banjir. Banjir disebabkan meluapnya air Sungai Hitam yang tidak mampu menampung intensitas tingginya air hujan dan dugaan alih fungsi hutan. Ratusan rumah terendam banjir di Desa Nantigiri dan Desa Pelajaran, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Banjir ini merupakan air rob dari luapan sungai air hitam yang tidak mampu menahan tingginya debit air setelah hujan deras selama 4 jam. Alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan diduga menjadi penyebabnya. Untuk banjir hari ini, luapan dari sungai air hitam dan sungai air lintang, dampak dari banjir itu dari Desa Pelajaran ini 220 keluarga yang terendam banjir dan di Nantigiri 126. Jadi fasilitas banyak yang terendam banjir. Meski telah surut, aparat meminta warga untuk waspada akan adanya banjir susulan. Ardian Syah Putra melaporkan dari Lahat. Diterpa hujan lebat dan angin kencang, pohon setinggi 15 meter tumbang menimpa sebuah mobil truk yang sedang melintas di Jalan Basuki Rahmat, Kota Palembang. Dan sopir mengalami patah di pergelangan tangan sebelah kiri. Truk pengangkut batu pecahan tertimpa pohon tumbang setinggi 15 meter. Bagian depan truk rusak berat. Sopir bernama David mengalami patah di pergelangan tangan. 2 orang kernet terluka ringan. Pohon tumbang ini terjadi saat hujan deras dan angin kencang. Pohon setinggi 15 meter di Jalan Basuki Rahmat, Kota Palembang tumbang menimpa mobil truk pengangkut batu pecahan yang tengah melintas. Tiba-tiba kan nimba mobil inilah. Kita jam berapa? Jam 5-an tadi lah, pas hujan angin tadi. Nah, tadi derasnya memang hujan itu tadi kan. Sopirnya sekarang dibawa dan diurut juga di sini lah. Apa Pak? Ngapa sopirnya dibawa Pak? Dia tidak bisa ngangkat tangan macam ini. Ada kemungkinan apa dia patah atau dia seliu kan istilahnya kan. Di samping, aku di belakang. Aku di tengah aku. Di tengah. Iya. Tapi kita tidak apa-apa. Aku luka kecil ya. Luka kecil. Sopir luka apa? Sopir tangan. Tangannya Kau apa? lagi diurut dia. Patah. Tidak patah kan. Evakuasi berusaha dilakukan dengan peralatan seadanya. Ardian Syah Putra melaporkan dari Palembang. Tim SAR gabungan kembali menemukan jenazah remaja kembar yang tenggelam di perairan Sungai Komering, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Korban ditemukan mengapung berada tidak jauh dari lokasi pertama saudaranya ditemukan. Jumat sore, tim SAR gabungan kembali menemukan jenazah remaja kembar yang tenggelam di perairan Sungai Komering, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Korban bernama Rangga ditemukan dalam posisi mengapung berada tidak jauh dari lokasi saudaranya ditemukan petugas. Jasad korban pun langsung dibawa petugas ke rumah duka di Desa Betung, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Satu korban lagi berhasil ditemukan dan dua-duanya posisi meninggal dunia. Saat ini kami berada di depan rumah duka. Keluarga juga mengajukan atau memohon untuk kondisi korban karena memang sudah semalam ini ada di dalam sungai. Mohon kepada kita untuk kiranya bisa segera dimakamkan. Kedua korban bernama Angga dan Rangga, berusia 13 tahun yang merupakan saudara kembar. Kejadian berawal saat kedua korban memancing ikan di tepi Sungai Komering pada Kamis siang. Namun,
Mereka hendak melempar kail pancing, tiba-tiba Rangga terpeleset dan terjatuh ke sungai. Naas, saudaranya Angga yang bermaksud menolong justru ikut tercebur, sehingga keduanya ikut terseret arus Sungai Komering. Tim SAR gabungan telah menemukan lebih dulu jasad remaja kembar lainnya bernama Angga. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Terlibat selisih paham, seorang ketua KPPS dibacok oleh seorang linmas di tengah penghitungan surat suara di TPS 27 Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang. Pelaku sakit hati karena tidak mendapatkan bantuan dari korban. Peristiwa pembacokan terjadi di TPS 27 Jalan Lebak Malang, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2 Kota Palembang. Rio Verlanda, anggota Linmas, membacok Ketua KPPS 27 RM Osa saat sedang bertugas melakukan penghitungan surat suara Rabu malam. Diduga pelaku sakit hati karena tidak dipinjamkan uang. Ditambah sebelumnya pelaku sakit hati karena saat pencoblosan permintaan pelaku untuk mendahulukan istrinya yang tengah hamil tidak diizinkan korban. Korban pun harus menjalani perawatan sebanyak 15 jahitan. Saat sedang berlangsung proses penghitungan berarti Pak? Iya. Jadi sudah hampir finishing penghitungan, jadi sudah selesai itu, mau perekapan, ya. Nah itu terjadi. Jadi mereka ini tidak saling kenal, artinya tidak intens, tidak ada kenal, ketemunya di sini pada saat petugas KPPS di RT 27, di RT 23, TPS 27. Karena istrinya sok karena dia nggak bisa nikah itu kan, jadi kita lihat kan langsung babinsa saya telepon minta aman ke karena dia kan bawa senjata tajam. Berapa banyak lukanya Bu? Enggak, di sini 15 jahitan. 15 jahitan. Pelaku sempat buron selama 3 hari. Polisi akhirnya menangkap pelaku di rumah pamannya di kawasan Ilir Barat 2 Palembang. Minta dispensasi supaya didahulukan. Namun ada sebuah perkataan yang kurang menyenangkan menurut korban karena ada informasi yang mencobloskan saudaramu bukan istrimu. Artinya yang mencobloskan bukan hamil. Kalau mungkin yang hamil pasti akan didahulukan. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara karena polisi menjeratnya dengan pasal tentang penganiayaan berat. Ardian Syah Putra dan Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pasca hari pencoblosan, honor petugas KPPS mulai dapat dicairkan. Ratusan petugas KPPS di Palembang rela antri berjam-jam untuk mendapatkan uang hasil jeripayah mereka menjadi petugas pemilu. Sabar dalam antrean panjang lebih dari 1 jam dilakukan ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di kantor Kelurahan Bukit Lama, Ilir Barat 1 Kota Palembang. Mereka rela mengantri untuk mendapatkan honor atau uang insentif sebagai petugas KPPS pada hari pencoblosan 14 Februari lalu. Besaran honor yaitu Rp1.200.000 untuk ketua KPPS, Rp1.100.000 untuk anggota KPPS, serta Rp700.000 untuk petugas Linmas. Jam 4, telah rame. Sudah rame. Daftar, langsung naik ke atas. Dapat info dari kelurahan bahwa dananya sudah cair di kelurahan sini. kelurahan sini. Nah, kita petugas KPPS di mana, Kak? TPS 3. TPS 30. Bukit Lama ya. Membeludaknya antrean membuat pihak kelurahan kewalahan meladeni petugas KPPS yang melakukan pencairan honor. Bersama ketua KPPS dengan ketua RT. Jadi ini besok masih berlanjut Pak, hari Senin Pak ya? Sebanyak 1098 petugas KPPS mendapatkan honor sebagai petugas TPS. Pencairan akan kembali dilanjutkan pada hari Senin ini. Ardian Syah Putra melaporkan dari Palembang.